Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih di pembelajaran matematika kelas 7 untuk SMP sederajat semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan, yaitu operasi himpunan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini 3.4 menjelaskan dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi biner pada himpunan. Operasi himpunan. Berikut beberapa operasi himpunan yang akan kita pelajari. Pertama ada irisan atau intersection. Misalkan ketika kita mempunyai dua buah himpunan ya, himpunan A dan B, maka yang dimaksud dengan irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S, anggota semesta, yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A irisan B. Nah, irisan dua himpunan dinotasikan dengan A irisan B itu sama dengan X, di mana X-nya itu anggota A dan X-nya itu anggota B. Yang kedua, ada yang dinamakan gabungan atau union. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S, anggota semesta, yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A gabungan B. Nah, gabungan dua himpunan dinotasikan dengan A gabungan B sama dengan X, di mana X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Setelah kalian memahami definisi tentang irisan dan gabungan, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu irisan dan gabungan melalui beberapa ilustrasi gambar, diagram pen. Coba kalian amati ya hubungan beberapa himpunan berikut. Gambar pertama. Di sini ada himpunan semesta, angkanya dari 1 sampai 9, dan juga ada dua buah himpunan A dan B. Pada gambar pertama, A dan B bisa terlihat bahwa anggotanya itu berbeda masing-masing ya. Untuk A 1, 2, 3, untuk B 4, 5, 6. Sehingga bisa dikatakan hubungan dari dua himpunan ini A itu saling asing atau disjoin dengan B. Alasannya kenapa? Karena tadi antara himpunan A dan B tidak ada anggota yang sama. Nah, lalu untuk mencari irisan, bagaimana? Untuk mencari irisan itu adalah semua anggota himpunan semesta yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kita harus mencari anggota yang merupakan anggota himpunan A dan B. Apakah di sini ada? Tidak ya, karena A dan B ternyata saling asing. Tidak ada anggota yang sama, sehingga untuk irisannya A irisan B itu adalah himpunan kosong. Selanjutnya gabungan. Gabungan A dengan B. Gabungan itu adalah semua anggota himpunan semesta yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi kita akan menuliskan anggota yang ada di himpunan A dan juga menuliskan anggota yang ada di himpunan B digabung. Sehingga A gabungan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dipahami? Oke, lanjut untuk gambar kedua, coba. Sama, ada himpunan semesta, ada himpunan A dan B juga. Kita perhatikan kurvanya. Kurvanya di sini antara himpunan A dan B
itu saling berpotongan. Kalau saling berpotongan artinya ada anggota yang merupakan anggota himpunan A dan juga dia merupakan anggota himpunan B. Nah, sehingga untuk irisan, berarti di sini irisannya ada atau tidak? Ada ya. Karena ada satu anggota yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B juga. Sehingga bisa dituliskan A itu berpotongan atau intersection dengan B. Artinya irisannya itu adalah 4. Kemudian untuk yang B, anggotanya 5, 6, 7 dan 4 juga tentunya, dan A 1, 2, 3, 4. Sehingga ketika digabung, kalau mencari gabungan kita tinggal tuliskan saja anggota yang ada di himpunan A ataupun yang ada di anggota himpunan B. Dua-duanya dituliskan sehingga diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk angka 4 ditulis satu kali karena angkanya sama. Jadi jangan ditulis dua kali. 1, 2, 3, 4. Karena 4-nya udah disebutkan, maka di B kita lanjut 5, 6, 7. Ya. Oke, gambar ketiga. Di sini ada gambar diagram pen juga, namun ada himpunan A dan B. Dan A-nya itu berada di dalam kurva himpunan B. Artinya, si A ini merupakan himpunan bagian atau subset dari B. Nah, berarti ada anggota yang sama ya antara A dan B. Sehingga kita bisa menuliskan irisan himpunan A dan B itu adalah 1, 2, 3. Jadi himpunan yang samanya kita tuliskan ya. Kemudian untuk gabungan, kita tuliskan anggota himpunan A ataupun anggota himpunan B. Dua-duanya digabung. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah bisa dipahami sampai sini? Oke, ada satu lagi gambar keempat. Di sini ada himpunan A dan B. Nah, himpunan A dan B, gambarnya bukan gambarnya, kurvanya ternyata sama. Anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4. Artinya A sama dengan B. Kalau kita mencari irisan, berarti irisannya berapa? Nah, karena anggota dari himpunan A dan B sama-sama bilangan itu juga, maka irisannya kita tuliskan bilangan itu juga 1, 2, 3, 4. Karena keempat anggota itu merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B juga. Untuk gabungannya pun anggotanya akan sama karena anggotanya itu juga, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oke, sudah bisa paham ya tentang irisan dan gabungan. Jadi kesimpulannya, untuk irisan kamu harus mencari anggota dari dua himpunan yang sama. Ya, di himpunan A adalah bilangan itu, berarti di himpunan B bilangan itu harus ada juga. Nah, baru bisa mencari irisannya. Sedangkan kalau untuk gabungan, kamu tinggal menuliskan saja anggota himpunan A dan himpunan B digabungkan, dituliskan semua anggota-anggotanya. Contoh soal. Diketahui himpunan P 1357 dan Q 5678 9 10. A. Gambarlah diagram pen dari kedua himpunan tersebut. B. Tentukan P irisan Q. C. Tentukan P gabungan Q. Baik, sekarang kita akan menjawab soal ini. Pertama, perhatikan dulu kedua himpunan. Ada himpunan P, anggotanya 1357, dan Q, anggotanya 5678 9 10. Antara kedua himpunan ternyata ada anggota yang sama ya, yaitu 5 dan 7. Nah, ini penting ketika kita menggambar sebuah diagram pen, kita harus tahu dulu anggota dari kedua himpunan. Apakah himpunannya itu anggotanya berbeda, saling asing, ataukah ada yang sama.
Dan ini antara himpunan P dan Q ada anggota yang sama. Sehingga ketika kita menggambarkan diagram Venn, kurvanya harus saling berpotongan. Oke. Diagram Venn dari kedua himpunan tersebut kita gambarkan seperti ini. Pertama, kita buat dulu persegi panjang. Kemudian himpunan S semesta di pojok kiri atas. Setelah itu gambarkan kurva dari himpunan P. Nah, seperti ini. Kemudian kurva dari himpunan Q yang harus berpotongan. Seperti ini ya. Nah, sudah digambar kedua himpunannya, baru kita masukkan anggota-anggotanya. Pertama kita masukkan dulu yang merupakan anggota himpunan P dan Q di daerah yang beririsan ini, yaitu tadi up berapa? 5 dan 7. Kemudian himpunan P selain 5 dan 7 berarti ada 1 dan 3. Kemudian untuk himpunan Q ada 6, 8, 9, dan 10. Oke, selesai. Ini bentuk diagram Venn-nya. Nah, diagram Venn ini bisa mempermudah kalian untuk mencari irisan ataupun gabungan dari kedua himpunan. Sehingga sekarang kita akan menjawab poin B. Untuk P irisan Q, kita tinggal melihat saja gambar diagram Venn-nya. Di sini ada yang beririsan ya, yaitu 5 dan 7. Antara himpunan P dan Q-nya ada anggota yang sama, yaitu 5 dan 7. Sehingga P irisan Q sama dengan 5, 7. Ya. Untuk yang C, P gabungan Q. Berarti kita akan menuliskan anggota himpunan P ataupun anggota himpunan Q. Berarti jawabannya itu adalah 1, 3, 5, 7, 6 dulu ya, karena kita gabungkan dengan 6. Jadi kita urutkan sesuai angkanya. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk menuliskan gabungan dari kedua himpunan, ketika anggotanya ada yang sama, kita harus menuliskannya satu kali saja anggota yang samanya. Seperti ini 5 dan 7, di P ada, di Q ada. Kita tuliskannya hanya satu kali. Ya. Selanjutnya, komplement. Misalkan kita punya himpunan A. Nah, komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A, dilambangkan dengan A pangkat C. Komplement suatu himpunan dinotasikan dengan A pangkat C, sama dengan X, di mana X-nya anggota S, himpunan semesta, dan X bukan anggota A. Dan yang keempat, terakhir itu ada selisih atau different. Selisih dari dua buah himpunan, misalkan selisih himpunan A terhadap himpunan B. Itu adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, dilambangkan dengan A dikurang B. Selisih dua himpunan dinotasikan dengan A dikurang B sama dengan X, di mana X-nya itu anggota A dan X bukan anggota B. Contoh soal. Diketahui himpunan S, D, E, F, G, H, I, J, K, himpunan P, E, F, G, H, I, dan Q, I, J, K. Tentukan A. P komplement atau P pangkat C. Yang B, P irisan Q komplement atau P irisan Q pangkat C. Yang C, P dikurang Q. Dan D, Q gabungan Q dikurangi P komplement. Kita akan membahas satu-satu ya. Pertama, untuk mencari P komplement. Seperti yang telah kalian tahu bahwa definisi komplement itu adalah himpunan yang merupakan anggota himpunan semesta
yang bukan merupakan anggota himpunan yang dicari. Di sini kan P, berarti kita fokuskan pada himpunan P. Himpunan P itu adalah EFGHI. Maka untuk mencari komplemennya, kalian harus mencari anggota di himpunan S ini yang bukan merupakan anggota himpunan P. Ini kan EFGHI. Berarti yang bukan itu adalah D, J, dan K. Sehingga P komplement itu sama dengan D, J, K. Bisa dipahami tidak? Gampang ya? Sekarang kita cari yang B. P irisan Q, komplement. Nah, untuk soal seperti ini kita harus mencari dulu nih, P irisan Q-nya itu berapa. P irisan Q artinya kita akan fokuskan pada himpunan P dan Q yang anggotanya itu sama. Ada tidak? Ada ya, yaitu I. I itu anggota P dan I juga anggota Q, sehingga P irisan Q itu adalah I. Nah, kita sudah tahu P irisan Q itu adalah I, sehingga komplement dari P irisan Q itu adalah anggota himpunan di himpunan semesta yang DFGHIJK selain dari I berarti, karena P irisan Q itu I, berarti sisanya itu adalah DEFGHJK. Jadi selain I-nya. Bisa dipahami? Lanjut yang C, P dikurang Q. Seperti definisi selisih tadi bahwa ketika ada dua himpunan, kalau di sini P dan Q berarti kita akan mencari himpunan yang merupakan anggota himpunan P dan bukan anggota himpunan Q. Himpunan P itu FGHI dan Q itu IJK. Ketika kita mencari selisihnya, kita kurangkan saja apakah ada anggota yang sama. I ya, yang sama, berarti yang I ini kita coret karena dia sama dengan anggota himpunan Q, sehingga sisanya itu di himpunan P adalah E, F, G, H. Sehingga P dikurangi Q itu adalah E, F, G, H. Jadi P dikurang Q itu kita mencari anggota himpunan P yang tidak ada di himpunan Q. Untuk yang D, Q gabungan dari Q dikurang P komplement. Q-nya kita tuliskan yaitu IJK, kemudian untuk Q dikurang P komplement. Q dikurang P berarti kita akan mengurangkan himpunan Q dikurang himpunan P. Artinya kita akan mencari anggota yang merupakan anggota himpunan Q dan bukan anggota himpunan P. Sebaliknya dari yang C tadi ya, karena ini Q dikurang P. Nah, sama antara Q dan P, ternyata yang sama itu I, berarti anggota yang ada di Q yang sama itu I-nya kita hilangkan karena sudah dikurangkan oleh tadi himpunan P. Maka sisa anggota yang ada di himpunan Q itu adalah J dan K. Sehingga kita akan mencari komplement dari J dan K pada himpunan semesta. Kalau komplement, kita balik lagi ke S. Perhatikannya di S. Karena ini J dan K, Q dikurang P-nya, maka komplemennya itu selain J dan K, yaitu D, E, F, G, H, I. Nah, setelah kita mendapat Q dikurang P komplement, di sini ada tanda gabungan. Kita gabungkan antara himpunan Q dengan himpunan Q dikurang P komplement, artinya D, E, F, G, H, I ini digabung dengan I, J, K. Nah, di sini I-nya sama. Kita tulisannya satu kali sehingga kita peroleh D, E, F, G, H, I, J, K. Menyelesaikan masalah kontekstual dengan operasi biner pada himpunan. Biasanya untuk menyelesaikan masalah kontekstual, kita menggambarkan sebuah diagram Venn untuk memudahkan menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang kita bahas, coba perhatikan diagram Venn berikut.
seperti ini. Nah, dalam diagram Venn terdapat beberapa unsur yang perlu kita ketahui. Biasanya diketahui ya dalam soal. Nah, di sini ada S. S itu himpunan semesta. Dan biasanya dalam soal diketahui banyaknya anggota semesta. Itu dinotasikan dengan NS. Kemudian ada juga NA. NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A saja. Kemudian NB, banyaknya anggota himpunan B saja. Dan ada juga NA irisan B. Itu adalah banyaknya irisan anggota himpunan A dan B. Jadi dia itu anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Dan terakhir ada ND. ND itu banyaknya anggota yang bukan himpunan A dan bukan juga himpunan B. Biasanya dituliskan di luar dari himpunan A dan B. Nah, dari unsur-unsur tersebut diperoleh rumus diagram Venn, yaitu NS himpunan semesta sama dengan menjumlahkan semua unsur yang ada dalam diagram Venn ini. NA ditambah NA irisan B ditambah NB ditambah ND. Jadi intinya untuk mencari penyelesaian kita harus memahami dulu soalnya apa, yang ditanyakannya apa, dan rumus yang bisa kita pakai ini. Yang perlu kalian ingat adalah rumus yang ini. NE sama dengan NA tambah NA irisan B tambah NB ditambah ND. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Kalian perhatikan baik-baik. Kita akan gunakan rumus yang tadi, yang diagram Venn. Ini akan kita aplikasikan ke dalam soal berikut ini. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. B. Berapa banyak siswa yang suka makan soto dan bakso? Kita jawab pertama, tulis dulu yang diketahuinya. Kita pahamin dulu soalnya. Di sini dalam suatu kelas ada 35 siswa. Artinya 35 siswa ini adalah S, himpunan semesta. Ditulis NS sama dengan 35. Kemudian ada juga di sini siswa suka makan soto. Kita misalkan dengan A, himpunan siswa suka makan soto. Banyaknya itu NA sama dengan 22. Kemudian ada siswa suka makan bakso. Kita misalkan dengan B, sehingga diperoleh NB sama dengan 15. Dan 3 siswa tidak suka keduanya. Artinya bukan anggota himpunan yang suka makan soto ataupun yang suka makan bakso. Kita misalkan dengan D. ND sama dengan 3. Kemudian yang ditanyakan, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut dan berapa banyak siswa yang suka makan soto dan bakso. Nah, karena di sini ada soal berapa banyak siswa yang suka makan soto dan bakso, artinya pasti ada kan? Kita tuliskan dalam bentuk X, himpunan siswa suka makan keduanya. Ditulisnya dalam N, A irisan B sama dengan X. Ya. Oke, kita gambarkan dalam diagram Venn. Pertama, buat dulu persegi panjang. Kemudian kita tuliskan himpunan semestanya di pojok kiri atas. Ada berapa? 35. Kemudian kita buat kurva dari himpunan A dan kurva dari himpunan B, karena di sini dia ada yang suka makan keduanya ditanyakan, maka kita buat kurvanya itu saling beririsan. Seperti ini. Lalu kita masukkan banyaknya anggota pada masing-masing himpunan. Pertama, kita masukkan dulu yang tadi. Yang ditanyakan itu kan ada yang suka makan keduanya, kita X. Kita misalkan dengan X, maka di sini kita tulis X. Kemudian, untuk yang himpunan A, itu ada 22 ya, yang suka makan soto. Nah, karena dari ke-22 siswa yang suka makan soto ini ternyata ada beberapa orang yang juga suka makan soto dan bakso. Jadi suka soto dan bakso. Sehingga yang suka makan soto saja itu kita harus kurangkan 22 dikurangi X yang ini. Yang suka makan soto dan bakso. Jadi untuk yang
sebelah sini, daerah yang sebelah sini itu adalah yang suka makan soto saja. Jadi 22 dikurang X. Kemudian untuk yang NB diketahuinya 15. Nah, karena di sini sudah dituliskan sebanyak X yang suka makan soto dan bakso, maka yang di sebelah sini yang suka makan bakso saja itu 15 dikurang X. Dan ada satu lagi himpunan yang tidak suka makan keduanya. Ada 3 orang, kita tuliskan di luar himpunan A dan B, itu 3 ya. Nah, ini bentuk diagram pennya sudah. Selanjutnya, kita akan menjawab berapa banyak siswa yang suka makan soto dan bakso. Rumusnya adalah rumus yang tadi, yaitu NS sama dengan NA ditambah NA irisan B ditambah NB ditambah ND. Oke, kita tuliskan di sini NS. NS-nya itu diketahui, kita ganti dengan 35, kemudian NA. NA-nya itu kan di ini ya, NA. NA itu 22, karena ada yang juga suka makan soto dan bakso, sehingga dikurangi X. Jadi kita tuliskannya 22 dikurang X. Ditambah NA irisan B-nya kan dimisahkan dengan X, maka kita tuliskan ditambah X. Kemudian NB-nya juga 15 dikurang X ditambah ND, ND-nya 3. Sehingga diperoleh, kita tulis lagi ke bawah, 35 sama dengan 22. Yang X ini, min X tambah X itu kan jadi 0. Jadi kita tinggal coret saja, tidak perlu dituliskan lagi. Ditambah 15, dikurang X ditambah 3. Sehingga diperoleh 35. Kita jumlahkan angkanya 22 tambah 15 tambah 3 itu 40. Dikurangi X, ditulis lagi. Sehingga kita memperoleh nilai X-nya itu 40 dikurang 35. Sehingga nilai X-nya sama dengan 5. Jadi, himpunan siswa yang suka makan soto dan bakso itu adalah sebanyak 5 orang. Bisa dipahami ya? Contoh soal selanjutnya, dalam suatu kelas terdapat 30 siswa senang dengan pelajaran matematika, 25 siswa senang dengan pelajaran fisika, dan 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika. A. Gambarlah diagram pen dari keterangan di atas. B. Berapa orang siswa yang hanya senang matematika? C. Berapa orang siswa yang hanya senang fisika? D. Berapa banyak siswa dalam kelas itu? Kita jawab. Pertama, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal. Dan rumus yang dipakai, yang digunakan adalah rumus diagram pen tentunya. Yaitu NE sama dengan NA ditambah NA irisan B ditambah NB ditambah ND. Oke, sekarang yang diketahui, di sini ada 30 orang siswa senang pelajaran matematika. Kita tuliskan dalam bentuk NA ya, NA-nya 30 yang suka matematika. Kemudian yang senang pelajaran fisika kita tuliskan NB 25 orang, 25. Kemudian yang senang matematika dan fisika artinya NA irisan B ada 10 orang. Pertama, kita akan menggambarkan diagram pen. Seperti yang diketahui tadi, NA-nya 30, NB-nya 25, dan NA irisan B 10. Kita gambarkan pertama ada sebuah persegi panjang, kemudian kita tuliskan S-nya. S itu himpunan semesta karena diketahui. Tidak ya di soal, sehingga kita tuliskan S. Kemudian ada juga himpunan A dan B, tapi di sini kita tuliskan pakai simbol
M ya untuk matematika dan F untuk fisika. Dia beririsan seperti ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan NA irisan B, artinya yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Artinya dia suka matematika, dia juga suka fisika. Ada 10 orang. Di sini di tengah kita tulis 10. Kemudian untuk yang menyukai matematika saja. Tadi kan NA yang menyukai matematika. Ini berarti di sebelah sini yang menyukai matematika saja. Kita harus mengurangkan yang 30 ini dengan yang beririsan. Ada 10 orang. Berarti 30 dikurangi 10. Artinya ada 20 orang yang suka matematika saja. Tapi untuk yang menyukai matematika keseluruhan ada 30. Begitupun untuk yang menyukai fisika saja, kita tinggal kurangkan saja. Yang menyukai fisika itu ada 25 orang keseluruhannya. Dikurangi yang beririsan, yang suka fisika dan matematika 10 orang, berarti 25 dikurang 10, 15. Nah, sehingga bentuk diagram pennya seperti ini. Yang B, kita mencari siswa yang hanya senang matematika saja. Sebenarnya, dalam diagram pen yang tadi, kita sudah membahas ya, berapa yang suka matematika saja dan yang suka fisika saja. Tapi kita harus menuliskan dalam bentuk rumusnya. Rumus matematika berarti NA itu kan tadi yang suka matematika. Artinya yang suka matematika itu adalah kurva yang merah ini, yang M. Terdiri dari 2 unsur. Ada yang suka matematika saja dan yang suka matematika juga suka fisika. Artinya kita tuliskan rumusnya NA sama dengan NM ditambah NA irisan B. Ya, yang ini ditambah ini. Sehingga kita tuliskan NA-nya diketahui 30, NM-nya kita anggap belum diketahui, ditambah NA irisan B-nya diketahui di soal 10. Sehingga NM itu adalah 30 dikurang 10. Hasilnya 20. Sama ya. Kemudian yang C, siswa yang hanya senang fisika. Kita lihat kurva yang berwarna biru. Di sini ada 2 unsur juga, ada yang bagiannya sebelah sini 10 dan yang sebelah kanannya 15. Artinya ini adalah NB yang berwarna biru, kurva keseluruhan NB sama dengan NF. NF itu yang suka fisika saja ditambah yang ini, yang 10 orang, NA irisan B. Sehingga kita tuliskan 25 sama dengan NF ditambah 10. Sehingga NF-nya adalah 25 dikurang 10, hasilnya 15. Sama ya. Nah, setelah itu yang D terakhir itu mencari banyak siswa dalam kelas. Kalau mencari banyak siswa dalam kelas artinya mencari semesta. Rumus mencari semesta itu apa? Rumus umum, diagram Venn. Berarti NS sama dengan jumlahkan semua yang ada di sini. Ada NM ditambah NA irisan B ditambah NF. Kalau ada ND bisa ditambah ND, karena di sini tidak ada maka tidak usah ditulis ya rumusnya. Sehingga diperoleh NE sama dengan 20 tambah 10 tambah 15. Atau ini 20 tambah 15 tambah 10. Jadi NS-nya itu 45. Jadi banyak siswa dalam kelas tersebut ada 45 orang. Selanjutnya, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang operasi biner pada himpunan, silakan kalian kerjakan tugas 6 berikut.